korupsi, ngeprank. Wah, Kemenak itu, Kemenak. Nah, ngeprank itu tugasnya YouTuber, bukan tugasnya Kemenak. Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Zain Alma Arif, dan hari ini gua ditemani sama orang yang spesial, men. Aktivis Ciputat. Siapa sih yang gak kenal dia? Boleh kenalan dulu siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya mahasiswa semester 8 UI Negeri Jakarta. Wah, kira-kira gitu ya. Benar, mantap. Atau UI Negeri Ciputat. Saya malah yang spesial ditemani Babang Jen. Ya, asik. Dan dia seorang ketua PMI. Oke, siapa sih yang kenal dia? Jadi hari ini kita mau ngebahas ini tuh, Hari Pendidikan. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2 Mei. 2 Mei. Dan hari ini diperingati ya Hari Pendidikan. Bukan hari bayar kosan kan gitu. Iyalah. Ya. Jadi Pantes tadi agak panik gitu. Agak panik. Mulai ya. Agak grogi tuh. Jadi 2 Mei ini Hari Pendidikan untuk para kaum terpelajar di Indonesia tuh. Ngomong-ngomong pendidikan ya, enaknya kita bedah dulu tuh, ini pendidikan ini apa sih pendidikan? Oke, menurut saya pribadi ya, pendidikan adalah bagaimana pembelajaran untuk bisa mengubah pola pikir, pola perilaku ataupun moral, etika dan lain sebagainya. Tujuannya lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Bukan hanya tentang bagaimana kita diberikan ilmu. Sebenarnya pendidikan itu bukan kayak bukan hanya di kelas-kelas ataupun di seminar-seminar ataupun di ruang-ruang diskusi saja. Sebenarnya pendidikan itu juga ada yang formal ataupun informal, kayak gitu kira-kira. Bahkan ada yang di masyarakat, ada yang dari orang tua dan sebagainya. Jadi pendidikan itu bagaimana kita bisa bersikap lebih baik lagi sih. Sepertinya seperti itu sih. Berarti kalau misalnya dibedah dari kata pendidikan itu memang ada pendidikan formal dan informal itu. Artinya ya kalau dari kita sendiri kayak lagi ngeformal lah ya, pendidikan formal lagi masih bangku kuliahan. Jadi memang kalau misal kita pecah belah dua, formal dan informal. Kalau informal ini gimana sih tuh? Oke, informal ini kayak Anda dikasih tahu sama orang tua bahwasanya jangan nyakitin hati orang lain. Kan kira-kira seperti itu kan? Gitu ya? Nanti orang lain bakal kecewa sama Anda dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih pendidikan informal yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, bagaimana kita bisa, cara kita ngomong pun sebenarnya adalah pendidikan, ya guys sih. Benar-benar. Kita ngomong mama pun itu kan nggak dilakukan saat kita SD ataupun TK, tapi kan saat kita masih kecil, kan gitu kira-kira. Bahkan ada yang bilang bahwasanya pendidikan itu sudah ada saat lu dilahirkan. Kayak gitu. Berarti jadi masih kecil banget itu tuh. Masih segini lah ya? Iya. Contoh diajanin. Oh iya ya kan, kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya pendidikan untuk bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda, kira-kira kan seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya pendidikan itu ada sebelum Anda dilahirkan. Wah, gimana itu? Berarti masih di dalam ya? Masih di dalam janin. Masih proses atau masih segumpal darah. Oh iya. Masuk. Berarti gimana tuh itu tuh? Kalau itu kayak gini. Di Indonesia, misalnya di Indonesia banyak kan, bukan di Indonesia doang sih, pasti di luar-luar juga pasti banyak, di dunia lah kira-kira. Ada orang tua yang selalu membacakan Quran saat lagi mengandung, ataupun ada yang selalu menyanyikan, kan kira-kira seperti itu. Bener. Berarti kan bagaimana Anda mendidik anak Anda sebagai hafiz, bagaimana Anda mendidik, walaupun ini cuma ekspektasi ya, walaupun bukan ekspektasi, sorry apa ya namanya ya, harapan, kira-kira harapan orang tua terhadap anaknya, bahwasanya nanti anaknya harus jadi hafiz Quran kayak kita lah. Amin. Anak dakwah. Ataupun menjadi musisi terkenal dan sebagainya. Ini adalah sebuah pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kita saat kita masih janin. Itu sih menurut saya adalah pendidikan, karena
ini adalah sebuah proses pembelajaran pola pikir walaupun Anda belum dilahirkan. Kan nggak ada yang tahu, Bos. Kan Bener. gitu. Jadi apa namanya, kalau misal kita sadarkan ya, kayak kita sadari bahwasanya memang kita sudah mengenyam pendidikan dari kita kecil, bahkan sebelum kita lahir pun Sebelum ya. kita lahir. Jadi orang tua itu mentransfer sugesti ya, Ya. kurang lebih ya. Maksudnya ini memang kita harus melek lah, sama-sama melek terkait pendidikan hari ini. Jadi ada yang namanya formal dan adanya informal. Bagaimana kita tinggal mencampur adukan atau apa ya, mengkolaborasikan bahwasanya ilmu yang sudah kita dapat di bangku perkuliahan dan lain sebagainya bisa kita tularkan melalui bisa kita kolaborasikan juga dengan seiring jalannya pendidikan informal yang telah kita terima. Artinya berarti jatuhnya itu ke moral ya tuh. Ya, Ya nggak moral, tingkah laku, pola pikir dan lain sebagainya. Makanya kan orang-orang yang berpendidikan adalah orang-orang yang berpikir apa namanya gimana ya caranya? Ada yang idealis juga, ada yang enggak kan gitu. Lebih berpikir rasional lah, kira-kira seperti itu. Berpikir rasional dan bisa melihat jangka panjang, bener Bisa ya? melihat jangka panjang karena kan sudah cukup dihadang oleh banyak masalah. Terbentur maka akan terbentuk. Kan kira-kira Jika seperti itu. terbentur benjol. Oke, Benar, jadi ya aku juga sepakat sih. Maksudnya ketika memang pendidikannya tidak diiri dengan moral ataupun info apa yang dinamakan pendidikan informal itu akan sedikit ngeblank ya tuh. Maksudnya ya kalau kita bisa lihatlah di Indonesia hari ini memang banyak orang-orang yang terdidik cuman kurang dididik gitu. Gimana tuh kalau menurut ente terkait pendidikan di Indonesia? Oh, pendidikan di Indonesia ya. Gimana nih? Pendidikan di Indonesia alhamdulillah hari ini cukup berkembang. Sebenarnya cukup berkembang banyak. Tapi hasilnya juga cukup signifikan sih sebenarnya. Menurut saya cukup signifikan. Walaupun memang tingkat pembaca ini kan pendidikan juga termasuk membaca adalah salah satu cara untuk pendidikan kan. Benar. Oke ya. Membaca menjadi sebuah hal yang utama sebenarnya sekarang. Benar. Sekarang ini tingkat membaca itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi tingkat membaca WA, Instagram dan sebagainya. Oh, berarti banyak tingkat membaca kita sudah meningkat. Tapi baca WA. Baca yang kualitasnya menurun. Oh, iya, seperti itu. Yang akhirnya masuk ya kan? Benar. Ini kan adalah sebuah proses pendidikan. Bagaimana hari ini regenerasi sekarang agak cukup melek pendidikan, tapi sayangnya pola pikir yang diberikan ataupun pola pikir yang didapatkan tidak dilakukan. Kira-kira seperti itu. Benar. Yang akhirnya bahkan orang-orang yang terdidik pun kadang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Benar. Ya kan? DPR sebagai wakil rakyat tidur di ruangan ataupun tit. Ulangi lagi. Tit. Oke. Lagi puasa, Bro, sorry. Oh iya, lagi puasa. Benar. Apa namanya? Ya ini menjadi sebuah bahwasanya orang-orang yang terdidik belum tentu dia melakukan moral yang baik lah, kira-kira seperti itu kan. Menurut Anda seperti itu ya. Ya tinggal bagaimana balik ke mereka dan tolong gitu kan, kira-kira saya meminta tolong kepada orang-orang yang sudah terdidik ataupun orang-orang yang walaupun memang banyak orang-orang yang lebih baik lah daripada orang-orang yang buruk kan gitu. Lebih banyak orang-orang yang nggak korupsi daripada orang-orang yang korupsi. Benar. Lebih banyak orang-orang yang bukan pencuri daripada orang-orang yang pencuri. Kan gitu kan. Benar. Pasti lebih banyak seperti itu. Tapi sadarkanlah kepada regenerasi kalian bahwasanya kalian adalah panutan kita, kan adalah contoh kita untuk bagaimana kita bisa mencuri teladankan kalian gitu kan, untuk supaya negara ini lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu sih. Jadi jangan sampai hari ini pendidikan yang ada di Indonesia seperti ini, yang hari ini cukup karena kan 9 tahun sekolah gratis ataupun 12, bahkan sekarang 12 tahun. Wajib. Salah dong gua. Kan sampai sekarang pendidikan yang 12 tahun gratis ataupun banyak beasiswa perkuliahan dan sebagainya, ini menjadi sebuah jembatan bahwasanya pendidikan adalah hal yang terpenting di masyarakat Indonesia saat ini. Nah,
adanya PPM ataupun adanya KKN ataupun adanya program-program dari mahasiswa Pengabdian. ataupun SMA yang sekarang juga sudah turun kepada Iya, masyarakat. masyarakat. Kan banyak kan sebenarnya untuk mengajarkan bahwasanya ataupun mengasih tahu bahwasanya pendidikan di saat ini adalah hal yang terpenting di kampung-kampung, di rumah-rumah, di tempat-tempat yang tersembunyi, kira-kira seperti itu. Semua kita lagi tingkatkan pendidikan. Kira-kira Jadi, seperti ya, itu sih. artinya di sini ya aku juga sedikit paham, maksudnya bahwasannya kalau aku pernah mengutip perkataan gini loh, kalau nggak salah Ki Hajar Dewantara deh, Iya. setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Benar gak sih? Iya, Kalau salah benerin ya kan. Jadi apa namanya, karena tadi kita melihat Indonesia bahwasanya orang-orang yang terdahulu yang melakukan tindakan yang enggak pernah diajarkan dalam bangku pendidikan tapi dia lakukan, contoh korupsi, ngeprank. Wah, kemenak pidana. Ngeprank itu tugasnya YouTuber, bukan tugasnya Kemenak. Kemenak. Nah, terus dan sebagainya lah, maksudnya itu yang nggak pernah diajarkan di bangku perkuliahan, bangku pendidikan. Ya bahwasanya itu kalian tuh harus sadar, kalian tuh adalah suri tauladan bagi kita semua, khususnya kami para mahasiswa yang akan sedikit lagi menghadapi dunia nyata. Artinya di sini benar-benar ujung dari kehidupan di pendidikan, kita sudah harus bisa merealisasikan apa yang sudah kita dapat. Jadi tolonglah bagi para orang-orang yang terhormat, kalau semisal memang Anda sudah merasa pintar dan sudah bisa merasa hebat dalam menduduki posisi yang Anda hari ini tempati, karena Anda seorang terdidik, tolonglah kalian itu harus bisa memberikan suri tauladan yang baik bagi para adinda ini, adinda kita semua. Maksudnya kita para mahasiswa, para pelajar sebagai regenerasi kalian. Karena cukup riskan juga sih. Benar. Melihat pendidikan online di tengah pandemi seperti ini kan. Oh iya, di online itu ya. Iya, online agak murung juga sih karena ada beberapa faktor yang hari ini juga apa ya, kita bisa dibilang siap nggak siap, dibilang nggak siap ya harus siap. Bener. Menengan perihal pandemi seperti ini ataupun perihal perkuliahan ataupun kelas online seperti ini, karena nggak bisa disamaratakan semua masyarakat untuk bisa online kan sebenarnya kan kayak gitu. Apalagi ada dosen yang memaksakan untuk pakai Zoom kan ya, wah kuota gede banget itu, parah, Gila, parah. mending kalau dikasih kuota gratis, men. Wih, dikasih. Oh, tapi Tapi buat buat- bagian ais. Kira-kira seperti itu. Tapi kalian juga harus tahu gitu bahwasanya wahai petinggi-petinggi negara Hai. ataupun Kemenak lah khususnya yang ngeprank kita Iya. sebagai anak UIN Jakarta ataupun UIN se-Indonesia, PTKIN se-Indonesia. nah, kita nggak mau di prank, kira-kira seperti itu sih. Karena itu tugasnya Atta Halilintar, men. Yoi. Sama Hasan JR, bukan Iya. bukan Bapak. Iya. Tapi ya karena kita ini bulan puasa, kita maklumkan, kita menerima maaf Bapak, dan kami juga mohon maaf Pak. Bulan depan kita nggak bisa bayar UKT Pak. Sepakat itu. Sepakat. Bapak meminta maaf, kita juga minta maaf. Karena memang fasilitas yang hari ini kita dapat dalam perihal perkuliahan enggak. Bener. Kita cuma bisa kita mendapatkan ilmu ya. Iya. Kita mendapatkan ilmu, tapi pun itu juga enggak secara full. Bahkan Bener. dosen-dosen pun malas untuk memberikan ilmu. Yaudah kalian nonton ini. Yaudah kalian coba baca makalah ini. Bener. Cuman sebatas ngabisin kuota buat apa namanya, download makalah yang Bener. ya oke sih sebenarnya. Bukan nggak memaksakan, memang sudah zamannya lah sekarang. Bener. Ke arah era-era Digitalisasi. ya digitalisasi, tapi setidaknya ya untuk perihal keuangan lah kira-kira ini Jangan. cukup riskan bagi kita sebagai mahasiswa yang tidak bisa disamaratakan semua, kira-kira seperti itu sih. Karena apa? Karena hari ini cukup banyak kesulitan, bukan hanya Anda yang kesulitan sebagai orang-orang yang ada di kursi pendidikan bagaimana UIN bisa maju dan jaya, tapi kita juga orang-orang yang
mesti dibantu untuk Bener. bagaimana pendidikan kita juga lebih maju kan gitu Ya, kira-kira. gitu sih. Artinya gimana ya? Kalau kita melihat kondisi seperti itu dari kacamata anak kosan gini, di tengah pandemi, nggak bisa pulang, ya kan? Ekonomi menurun, ditambah pendidikan, ditambah dituntut menyelesaikan skripsi. Tenang, kan Tenang. ada STF. Oh, ya, asik. gitu. Tapi BTW terima kasih buat STF. Jadi apa namanya gini loh. Memang kita sebagai mahasiswa Oh, santai satu lagi. apa tuh? Dapur bergerak. Dapur bergerak. Oke, betul. Terima kasih. Sama dapur rakyat satu lagi. Sama dapur rakyat. Terima kasih pada para mahasiswa yang telah membuka inisiasi untuk membuka dapur-dapur yang ada di Ciputat dan sekitarnya, karena adanya kalian kita merasa terbantu. Iya, nggak? betul. Jadi gini tuh, apa namanya? Memang kita sebagai mahasiswa itu memang sebagai agen of social of change, ya kan? Atau agen social of control. Artinya kita juga harus bisa melek terkait situasi-situasi sosial. Gini loh. Oke, kayak tadi karena bicara Kemenak sih ya, aku ingin sedikit berbicara, tapi kita nggak tuh poinnya nggak di situ, cuma sedikit mengulas. Bahwasanya gini, kita di prank full persen ya, nggak jadi. Tapi kita nggak tahu dana pendidikan ini sebenarnya digunakan kemana? Mungkin dialihkan ke COVID 2 triliun itu. 2 triliun itu 2 triliun. yang dari UIN kan? Yang di Bukan dari Kemenak, dari pihak Kemenaknya. Jadi dialihkan 2 triliun itu ke arah COVID. Jadi setiap COVID. kementerian itu dikurangi sekitaran 2 triliun Untuk ke untuk COVID. ke arah COVID. Ya maksudnya kan pun ya kalau semisal memang kita ngeliat dari kacamata mahasiswa, mungkin itu seharusnya harus bisa kan? Maksudnya memang itu sebagai sisi kemanusiaan lah. Artinya di sini kita melihat para pemimpin juga mungkin ya itu juga sulit memprioritaskan yang mana. Ya artinya mungkin kalau saya melihat dari kacamata mahasiswa gitu tuh, kita harus bisa melihat urgensinya. Kalau saya melihat fair-fairan. Saya melihat fair-fairan. Kalau misalnya saya nggak kuliah secara tatap muka, berarti saya tidak memakai air, berarti saya tidak memakai fasilitas AC, listrik dan lain sebagainya. Saya tidak memakai untuk apa sih tukang parkir ataupun orang-orang kebersihan dan sebagainya. Ya akhirnya ini menunjukkan bahwasanya saya butuh jatah itu. Ya fair lah ya. Itu kan kira-kira uang apa sih itu namanya, uang pembangun, bukan uang pembangun. Kalau uang pembangun untuk membangun, tapi uang kebersihan, keamanan dan lain sebagainya itu harus dikembalikan kepada mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa tidak mendapatkan itu. Dan perlu diketahui dalam apa ya namanya, saya lupa lagi. Ya intinya itulah dalam hal ini gitu. Bahwasanya UIN harus memperhatikan mahasiswanya, ataupun universitas-universitas lain harus memperhatikan mahasiswanya, bagaimana mahasiswanya bisa untuk melanjutkan perkuliahannya, bukan hanya dilihat dari segi mau nggak maunya, benar, harus atau nggak harusnya, tapi dilihat dari semua sisinya, keuangannya, bahkan sampai kondisi yang ada di dalam keluarganya. Contoh, ya kan, keluarganya rame, rumahnya kecil, ya kan, terus disuruh pakai Zoom, wah agak kecot kan. Sedangkan dia jadi pemateri, wah kecot banget itu, kecot, sumpah itu kecot. Apalagi Zoom itu memang ya agak secara sinyal itu susah ya, cukup susah. Nah terus gini tuh, apa namanya, kalau tadi ya aku sedikit hari ini maksudnya gini, kita lagi-lagi pola pikir ya. Tadi karena kita bahas pola pikir, sedikit agak mengulas bahwasanya ketika kita melihat dari kaca mahasiswa ya, mungkin seharusnya nih menjadi poin kita memanusiakan manusia seharusnya. Tapi karena kita melihat ketidaktegasan dari Kemenak ini, memang ya mungkin itu sebuah sikap atau apa ya, perlakuan yang memang tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dia ambil. Maksudnya gini, ketika dia mengeluarkan kebijakan, seharusnya dia itu memang harus bisa menganalisis SWOT dong, benar gak sih? Iya betul. Ya mungkin karena memang kita sama-sama mahasiswa, jadi karena kita balikan lagi, Bapak minta maaf, kita juga minta maaf. Karena kita, tapi tolong kembalikan dan kita minta maaf juga, nggak bayar UKT. Ya, kira-kira.
Oke, walaupun saya nggak kena UKT, saya bayarin cuma 1 juta, tapi saya cukup riskan. Bener. Serius, saya cukup Saya juga riskan. kasihan. Walaupun saya bilang kalau misalnya dikembalikan 10%, ya paling saya cuma dapat berapa sih? Persen 100.000, ya lah, kan gitu kira-kira kan? emang dapat? Iya, harusnya. Harusnya. Itu sebenarnya minimal tuh 10%. Ya, benar-benar. Artinya itulah. Mungkin ya itu tadi untuk komentar itu sebagai intermezzo kita lah. Mungkin kalau misalnya ada yang salah-salah kata boleh di komentar. Kalau nggak ada salah-salah kata tinggal delete. Oke, jadi baik lagi pendidikan formal, informal, jatuhnya ke moral yang akhirnya kita mencetak generasi bangsa yang baik. Betul. Sudah betul sekali karena saat kita mendapatkan pendidikan yang baik, maka kita akan berpola pikir yang baik, akhirnya kita melakukan moral yang baik, akhirnya berakibat baik. Kan gitu kira-kira. Iya. Berakibat baik dan terus menerus. Karena orang yang berakibat baik maka akan menularkan kepada kebaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Anda tersenyum pun saya ikut tersenyum, Anda tertawa pun saya ikut tertawa, karena ini adalah siklus alam, kira-kira seperti itu. Ya, kayak famaya malus kola zarrotin Ay, khairoya. mantap. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke. Berarti mantap. walaupun kita melakukan, ya kita mencoba berbuat baik lah, ya kan? Gitu tuh. karena berlomba-lomba kebaikan itu adalah hal yang mantap. kira-kira seperti itu. Jadi tolong ya sebelum kita closing statement ya itu tadi sedikit pemaparan apa yang kita paham, apa yang kita ketahui. Bang, kenapa nggak bahas secara tuntas lunak? Mohon maaf, Ada sesinya, ada sesinya, Bos. ada sesinya, Ada dan sesinya, juga Bos. banyak channel-channel lain dan orang-orang yang memang mungkin sudah paham terkait hal itu akan mengadakan diskusinya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi kita hanya sedikit merefleksikan hari pendidikan hari ini. Jadi ya closing statementnya gimana tuh bagusnya tuh? Coba ente tuh. Closing statementnya, Ya dari ente gimana? pendidikan mengajarkan sebuah amunisi kebaikan. Maka sebagai orang yang terdidik, tolong tularkan itu. Dan bagi orang yang mendidik, tolong ajarkan itu. Dan bagi peserta didik, tolong untuk memperhatikan itu, karena itu adalah hal yang penting. Bahkan tadi lo bilang memanusiakan manusia, bahkan gue bisa bilang memanusiakan makhluk hidup, karena karena kita juga diajarkan bagaimana kita bisa mensamaratakan makhluk hidup, kan gitu kira-kira. Bener. Gitu sih menurut saya. Jadi hablum minallah hablum minanas. Hablum minal Allah. PMI banget itu. sorry. Jadi kurang lebihnya gitu teman-teman. Jadi selamat Hari Pendidikan untuk para kaum terpelajar di Indonesia, karena sejatinya pendidikan bukan hanya di bangku perkuliahan, bukan hanya di bangku sekolah, tapi Untuk kita semua. Pendidikan untuk mendidik sehingga kita menjadi orang yang terdidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.